Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang hukum mandi wajib. Ketika kita berbicara tentang hukum mandi wajib, maka ada dua cara mandi wajib. Yang pertama disebut dengan mandi wajib nyemplung ke air, namanya irtimasi. Jadi ada mandi namanya irtimasi, ada lagi mandi namanya tartibi. Irtimasi itu kalau orang misalnya kebetulan rumahnya di pinggir sungai, dia mau mandi wajib, dia langsung nyemplung ke sungai. Tidak tertib lagi. Langsung dia turun di tangga, langsung nyemplung. Itu namanya irtimasi. Itu dia mandi di kolam misalnya, sehingga tidak tertib. Tapi mayoritas kita ketika mandi apapun ya, terutama mandi wajib, maka kita termasuk dalam kategori mandi secara tartibi. Mandi wajib dalam fatwa Sayyid Rahbar itu ketika kita mengambil mandi tartibi, maka itu ada caranya. Kaifiyah ghasli tartibi. Jadi ada cara mandi tartibi. Ini untuk mandi wajib ya. Mandi haid, mandi nifas, mandi junub, mandi karena memegang mayit yang sudah dingin tapi belum dimandikan, mandi wajib lah. Nah, mandi wajib yang kebanyakan kita melakukannya itu termasuk dalam kategori mandi tartibi. Supaya mandi wajib kita sah, maka mandi tartibinya itu ada cara. Jadi bukan kita ambil gayung terus kita basahi badan kita sebagaimana kita mandi biasa ya. Ada caranya. Tanpa cara itu dianggap tidak sah mandi wajibnya. Apa cara mandi wajib tartibi? Satu, dia bilang pertama kamu harus berniat. Setelah kamu terlebih dahulu membersihkan semua badan dari hal-hal yang najis. Misalnya, di sebagian badan kita ada mani misalnya, bersihkan dulu. Bersihkan badan kita dari najis. Badan kita ada misalnya pipis, bersihkan dulu. Badan kita ada apalah kotoran, bersihkan dulu. Setelah badan kita bersih, baru kita berniat. Berniat setelah membersihkan seluruh badan, baru kita niat ghusl, niat mandi. Ya, niat di situ tidak harus kita ucapkan nawaitu ghusla atau nawaitu apalah gitu, enggak. Cukup dalam hati bahwa aku sekarang ini mandi bentuk tartibi untuk mensucikan diri aku dari hadas besar misalnya. Cukup dalam hati, qurbatan ilallah. Jadi pertama niat, kedua apa? Kedua kamu harus basuh kepala dan leher. Jadi basuh kepala. Basuh kepala sampai betul-betul basah. Kemudian leher, bagian leher sini. Kalau pakai gayung sekali cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup ya 2 kali, 3 kali. Atau pakai shower misalnya, basahin semuanya. Jadi pertama kepala, kemudian leher. Apakah harus 3? Tidak. Yang penting basah semua. Kalau sekali aja basah cukup. Kalau enggak ya tambahin lagi. Dan itu bukan berarti harus airnya mencerot terus. Bisa juga kita lap-lap dengan tangan kita sampai kemudian semuanya kena. Demikian juga dengan leher. Basuh itu maksudnya airnya mengalir terus kita lap dengan tangan kita sampai semuanya kena. Setelah kepala dan leher,
bagian kanan dari badan, dimulai daripada bahu. Jadi basahin bahu kita, kalau pakai shower basahin bahu kita ini, mulai daripada sisi kanan, daripada leher, daripada kita punya bahu sampai ke kaki, ujung kaki. Jadi ambil shower kita basahin semua. Kalaupun nggak basahin semua, pakai segayung misalnya, terus kita lap-lap, ratain dengan tangan kita sampai semuanya kena air. Sekali kalau kena cukup, kalau nggak kena tambah lagi 2 kali, 3 kali kurang, tambah lagi 4 kali sampai kena semua. Setelah sisi kanan, baru sisi kiri juga kita lakukan hal yang sama. Jadi memang mandi wajib itu harus tertib. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, dan mudah-mudahan insya Allah dengan cara itu, maka kita bersih daripada junub kita atau hadas besar kita. Mudah-mudahan sedikit membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.